Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan karakteristik metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yaitu tata cara atau aturan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, metode sendiri berasal dari kata meta dan hodos. Meta yang berarti melalui, hodos yang berarti jalan. Menurut KBBI, metode yaitu cara teratur untuk mendapatkan suatu pekerjaan agar tercapai dengan sesuatu yang dikehendakinya, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu pekerjaan mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, sedangkan kata ilmiah menurut KBBI yaitu bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, secara garis besar, metode ilmiah itu dibagi menjadi dua, yaitu metode yang bersifat umum dan metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama yaitu metode yang bersifat umum. Itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu analitikosintesis dan metode non-deduksi. Nah, metode analitikosintesis itu merupakan sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan dua proses berpikir yang melengkapi antara analisis dan sintesis. Nah, apa sih metode analisis itu? Analisis itu merupakan proses memecah suatu objek penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami komponen-komponen penyusunnya. Nah, sedangkan sintesis itu merupakan proses menggabungkan kembali bagian-bagian yang telah dianalisis tadi menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, sekarang contoh dari metode analitikosintesis, yaitu ketika ada seorang perempuan berusia 12 tahun yang datang ke puskesmas dengan keluhan demam naik turun, mual, pusing, dan diare serta nyeri perut. Dari kasus tersebut bisa kita analisis, yaitu dengan cara mengetahui gejalanya, terus faktor resiko, dan terakhir hasil pemeriksaan. Nah, kita bisa menganalisis tiga-tiganya tersebut agar mengetahui apa sih penyakit yang diderita si anak ini. Dari proses analisis tersebut, ternyata si anak ini dikemungkinkan terkena demam tifoid atau yang biasa kita kenal tipes. Nah, kenapa sih si anak ini dikemungkinkan menderita demam tifoid atau tipes? Nah, kita melanjutkan contoh ke sintesis. Nah, karena sintesis itu proses menggabungkan kembali bagian-bagian yang telah dianalisis tadi menjadi satu. Nah, dari pengertian sintesis itu dapat disimpulkan bahwa demam tifoid atau tipes itu gejalanya mirip dengan yang kita analisis tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode non-deduksi. Metode non-deduksi merupakan pendekatan dalam penelitian yang menggabungkan antara deduksi dan induksi. Sedangkan deduksi berawal dari teori yang umum, kemudian disimpulkan menjadi khusus, seperti benang yang kusut yang ditarik dalam gulungan yang besar. Sedangkan induksi berawal dari teori yang khusus, kemudian disusun menjadi umum, seperti menyusun puzzle sampai menjadi satu gambar yang utuh. Selanjutnya ada metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode penyelidikan dalam bentuk daur atau metode siklus empiris. Yang kedua ada metode vertikal atau yang biasa disebut metode linier. Metode siklus empiris merupakan pendekatan penelitian yang bersifat siklik atau berulang. Artinya,
metode ini tuh dilakukan secara berulang dan tidak dan tidak dan tidak bertahap langsung gitu. Jadi dia tuh berulang gitu sampai mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif. Yang kedua, ada metode linier. Metode linier ini merupakan pendekatan penelitian yang bersifat linier atau bertahap. Jadi metode ini tuh dilakukan secara berurutan tanpa ada pengulangan gitu. Seperti penelitian dalam bidang ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi sering menggunakan metode ini. Selanjutnya ada karakteristik metode ilmiah. Metode ilmiah didesain secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan dan benar. Berikut ini beberapa karakteristik dari pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode ilmiah. Yang pertama, ada faktual. Faktual adalah sebuah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang berdasarkan pada fakta, kenyataan, atau kebenaran yang dapat divertifikasi dengan kata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang metode karakteristik ilmiah bagian metode analitis. Jadi segala pengetahuan yang didapatkan itu harus sesuai dengan analisa yang kritis sehingga mempunyai makna, fungsi, dan peran yang jelas. Dengan analisa yang jelas, berbagai macam faktor yang berhubungan dengan suatu masalah, baik sendiri maupun beberapa gabungan faktor, itu dapat diidentifikasi dengan baik. Dengan analisa yang baik, kita dapat mengantisipasi antara dampak positif dan negatif dari suatu masalah. Jadi dalam metode analitis ini kita tidak hanya mendalami masalah, tetapi kita juga mampu untuk menghubungkan antara teori dengan data, mengidentifikasi faktor yang terlibat, dan memprediksi dampak positif dan negatif dari suatu masalah. Jadi nanti hasil pengetahuan yang kita dapatkan nanti itu akan menjadi lebih akurat dan lebih relevan. Seperti contoh tentang penelitian kesehatan tentang obesitas pada anak. Jadi nanti proses analitisnya itu kita menguraikan datanya dulu seperti penyebab obesitas pada anak itu seperti pola makan, aktivitas fisik, dan genetik. Kemudian kita menganalisa hubungan asupan kalori dan berat badan. Selanjutnya itu kita bisa juga membandingkan tingkat obesitas di berbagai wilayah berdasarkan gaya hidup. Dan terakhir kita juga bisa meneliti dampak obesitas ini terhadap kesehatan jangka panjang seperti diabetes dan hipertensi. Jadi selanjutnya ada metode objektif. Metode objektif ini adalah dalam mendapatkan pengetahuan, segala pengetahuan itu harus berdasarkan pengamatan dan prosedur yang objektif, sehingga dapat dilakukan lagi oleh pihak lain ketika menggunakan metode atau teknik yang sama. Dengan demikian, pengetahuan yang didapatkan itu bebas dari prasangka atau perbandingan perseorangan saja. Jadi pernyataan tersebut itu menunjukkan bahwa penelitian ilmiah itu harus berdasarkan fakta, pengamatan, dan prosedur yang objektif. Jadi dengan demikian, hal ini tuh bisa dapat diuji kembali oleh orang lain dan pengetahuan yang didapatkan itu valid dan dapat dipercaya. Jadi metode objektif ini adalah metode yang paling utama dalam memastikan validitas suatu pengetahuan. Jadi metode ini adalah metode yang paling utama dalam memastikan kebenaran suatu pengetahuan. Jadi contohnya itu seperti seorang ilmuwan mengukur suhu air mendidih pada tekanan normal itu, hasil yang diperoleh itu 100 derajat Celcius.
Nah, ketika orang lain menggunakan teknik atau metode yang sama, itu hasilnya juga yang serupa juga. Jadi seperti itu. Metode analitis. Kemudian metode pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa ini dilakukan peneliti ketika membuat hipotesis tentang pengamatan sebuah fenomena dan nanti akan membandingkan dengan kenyataan. Jadi pengujian hipotesa ini adalah seperti dugaan awal saja, dugaan awal seperti eksperimen gitu, sebelum nanti akhirnya membandingkan dengan kenyataan. Jadi tujuan metode ini itu adalah untuk agar memastikan data ini valid dan dapat diverifikasi. Jadi contohnya itu seperti misalnya seorang peneliti itu mengamati tanaman ini lebih cepat tumbuh ketika di bawah cahaya merah. Nah, jadi kemudian itu peneliti ini membuat hipotesis, membuat dugaan, wah berarti cahaya merah ini mempercepat proses laju tumbuhan daripada cahaya putih. Jadi kesimpulannya itu seperti dugaan awal saja. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan dari kesimpulan tadi. Jadi metode ilmiah itu tidak hanya meningkatkan validitas atau kevalidan suatu penelitian saja, tetapi dia juga membantu untuk mengidentifikasi dan membantu mengurangi potensi kesalahan dalam ketika penelitian ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.